Pendengar dan penonton RRI Net, YouTube RRI Toli Toli, kita masih di podcast Temu Narasi. Bersama dengan atlet taekwondo dan pastinya juga ada pembina dan pelatih, ada Pak Baharudin dan masih ada Bintang Fajrin dan Salman. Kalau misalnya mau sukses, ya apa yang disampaikan oleh pelatih pada saat latihan maupun pada waktu menghadapi lawan, ya harus fokus, jangan tidak dengar pelatih. Ya. Karena teknik bermainnya itu bagus dan kayak susah ditiru gitu. Kemarin kamu sempat mengikuti apa saja? Kemendagri, Kemenpora, dan rem. Itu juara berapa saja di situ? Juara 1. Setiap tendangan adalah tekad, setiap sabuk adalah perjalanan. Selamat datang di podcast Temu Narasi. Ya, tempat kita belajar pastinya bagaimana taekwondo bukan sekedar olahraga tapi cara hidup. Baik, saya di hari ini sudah bersama dengan pelatih taekwondo sekaligus sebagai pembina. Assalamualaikum Pak Baharudin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah ya. Dan pastinya juga di sini ya sudah ada atlet taekwondo, ada Salman dan Fajrin. Halo Salman, halo Fajrin. Halo Kak. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Kalau ini tadi siapa? Salman. Salman gimana? Ya, Kabarnya gimana hari ini? baik. Baik ya, harus tetap semangat ya, dekatkan sedikit mic-nya ya. Dan untuk topik kita juga ya ada di atlet olahraga berprestasi cabang taekwondo Toli Toli. Nah, mungkin saya ke Pak Baharudin, mungkin bisa diceritakan ini Pak, awal mula taekwondo mulai berkembang di Kabupaten Toli Toli seperti apa? Ya, terima kasih di mana saja berada pemirsa. Alhamdulillah kami sudah diundang di RRI ini untuk berbicara mengenai taekwondo. Ya, kalau kita berbicara mengenai taekwondo ini bahwa taekwondo masuk di kabupaten ini, Kabupaten Toli Toli ini pada tahun 1993. Ya. Pada saat itu yang membawa ini adalah rekan saya Pak Fiber Peters. Dialah yang memperkenalkan taekwondo di Kabupaten Toli Toli. Dan untuk saat ini alhamdulillah taekwondo sudah berkembang begitu jauh dan sudah banyak prestasi yang diukir oleh atlet taekwondo Kabupaten Toli Toli, membawa harum Kabupaten Toli Toli di ajang, baik itu di ajang tingkat kabupaten, provinsi dan nasional. Ini patut kita acungi jempol. Dan ini alhamdulillah saat ini peminat untuk olahraga taekwondo Kabupaten Toli Toli ini cukup banyak. Nah, sekarang ini kita sudah membuka mempunyai dojang atau tempat latihannya itu sekitar 5 tempat latihan, yaitu pertama di Gor Mekodongan, kemudian di Pariwisata, kemudian di Petran, kemudian ada di halaman Masjid Agung, dan kemudian ada juga yang dibuka di kabupaten di Kecamatan Dakopemean. Itu yang untuk sementara tempat latihan yang ada di pembinaan di Kabupaten Toli Toli. Oke, dan itu juga awal mula begitu ya berkembangnya di Kabupaten Toli Toli. Saya ke Salman, apa yang membuat Salman ini tertarik memilih taekwondo dibandingkan dengan olahraga lain? Lebih ke penasaran. Penasaran. Itu kelas berapa pada saat coba taekwondo? Sebelum TK. Sebelum TK? Oh, itu belum sekolah ya berarti ya? Pada saat itu ya. Itu gimana ceritanya kamu memilih taekwondo? Ini awalnya seperti apa? Apakah lihat orang latihan atau seperti apa Salman? Lihat orang latihan. Tertarik ya? Ya. Oke. Kalau Fajrin sendiri awal mula ikut taekwondo ini seperti apa? Kenapa memilih taekwondo bukan olahraga lain begitu? Karena saya ingin mengembangkan bela diri ya, daripada olahraga lain itu. Bela diri berarti suka juga dengan taekwondo ya. Iya. Nah, sosok yang paling berpengaruh kalau Bintang Fajrin sendiri siapa begitu sehingga Bintang ini menekuni yang namanya taekwondo?
Tentunya orang tua saya yang sangat mensupport saya sampai di titik ini. Oke, orang tua ya. Iya. Nah, Pak Baharudin begitu, apa motivasi Bapak begitu ya membina cabang olahraga ini? Mungkin meskipun di tengah keterbatasan, apalagi di fasilitas daerah begitu, khususnya di Toli-Toli. Ya, untuk mendorong saya selalu intens membina olahraga taekwondo ini, tentunya saya melihat bahwa potensi anak-anak di Kabupaten Toli-Toli cukupnya besar. Akhirnya kita membuka tempat latihan begitu, ya alhamdulillah banyak peminatnya. Dan sekarang ini sudah terbukti atlet-atlet Kabupaten Toli-Toli itu sudah membawa harum nama Kabupaten Toli. Baik itu di Porprov kemarin kita selalu menyumbang medali untuk Kabupaten Toli-Toli. Porprov kemarin di Kabupaten 2 tahun terakhir ini di Kabupaten Parigi Motong kita menyumbang 2 medali emas, kemudian di Kabupaten Luk Banggai kemarin 3 medali emas. Dan alhamdulillah inilah kerja-kerja kami sebagai pembina dan pelatih di Taekwondo Kabupaten Toli-Toli ini. Dan insya Allah tahun depan kita akan berprestasi lagi untuk Porprov di Kabupaten Morowali, insya Allah. Kalau Bintang Fajrin begitu ketemu sama Pak Baharudin ini awalnya di mana begitu dan menjadi pelatih. Begitu pula juga dengan Salman. Ke Bintang dulu deh. Ya. Awalnya saya ketemu dengan Sabang Bahar itu di tempat latihan dan juga di tempat UKT. Pada saat itu mungkin juga pada saat pertandingan dia menjadi wasit. Berarti mulai dilatih Iya. juga pada saat itu ya. Iya. Kalau Salman gimana? Sama atau seperti apa? Pertama ketemu di tempat latihan pada saat UKT juga. Oh, pada saat itu ya. Pak Baharudin melihat kedua atlet kita ini apa pendapatnya? Apalagi kan dengar-dengar banyak ini prestasi yang sudah mereka raih. Ya, alhamdulillah untuk kedua atlet ini kemarin kan mereka selalu ikut event. Ya, kemarin 2 tahun terakhir ini kita mengikuti untuk skala nasional yaitu Piala Kemendagri, kemudian yang terakhir kemarin di Buol juga mereka tampil juga, Piala Bupati Buol, kemudian Kemenpora mereka selalu tampil. Dan untuk dua sosok ini saya melihat bahwa mereka punya potensi. Artinya mereka dengan postur badan yang begini, posisinya ini kan atlet-atlet taekwondo itu memang punya postur badan itu sangat menentukan. Oke. Ya, Berpengaruh juga berpengaruh berarti ya? karena orang tinggi itu yang kita rekrut untuk menjadi atlet. Ya, alhamdulillah mereka berdua ini ya selama ini mereka selalu ikut, ya mereka selalu prestasi karena itu postur yang mereka miliki ini sangat menunjang untuk berprestasi. Ya, sekira itu. Oke. Kalau untuk Bintang sendiri, kesan pertama saat kamu mengikuti latihan ini pertama kali seperti apa? Masih ragu-ragu untuk kenalan dan teman-teman baru. Terus masih coba-coba kenalan dan teman baru dan akhirnya sudah terbiasa, makanya sudah banyak teman sampai sekarang ini. Oke, tapi pada saat itu belum langsung temannya ya, Iya. langsung dikasih gerakan begitu ya, gerakan tambahan ya. Kenalannya nggak pakai gerakan tambahan dulu ya? Ya. Oh iya, kenalan biasa dulu ya. Nah kalau untuk Salman sendiri, ini kan Salman kalau kita ikut taekwondo minimal ada stamina lah ya, yang harus dijaga. Kalau Salman cara menjaga stamina kamu itu tetap terjaga seperti apa Salman? Rajin lari. Oh rajin lari dari kenyataan atau? Rajin lari ya? Jogging. Oh jogging Ya, begitu ya. jogging. Itu untuk nafas atau seperti apa? Nafas. Nafas juga ya. Berarti memang olahraga yang selain taekwondo berarti awalnya lari juga Iya. ya. Ya. Oke. Nah Pak Baharudin, seperti apa sih sistem yang diterapkan begitu ya untuk membentuk atlet yang tangguh? Ya, untuk porsi latihan yang kita berikan kepada atlet yang supaya mereka berprestasi ini untuk sekarang ini kita belum menghadapi event yang sudah terlalu dekat, maka untuk sekarang ini kita fokus untuk latihan satu minggu itu tiga kali untuk di dojang kita masing-masing. Dojang maksudnya itu tempat latihan. Oke. Tapi nanti begitu kita memasuki 1 bulan ke depan untuk mengenai event, kita akan rutin. Biasanya kita seperti tadi itu melaksanakan jogging untuk melatih pernapasan, kemudian melatih mental, kemudian kita adakan uji tanding, misalnya antara mereka sendiri, kemudian uji coba, sparring namanya. Nah setelah itu kita tidak kalah pentingnya itu adalah mengenai fisiknya mereka itu. Kita harus jaga staminanya, kemudian tidur dengan
tepat waktu, kemudian jangan begadang dulu. Itu. Jadi kita tetap pantau apabila atlet itu menghadapi event yang sudah akan kita laksanakan, misalnya sudah di depan mata. Tetap fokus, kemudian menjaga pola makan, kemudian yang tidak kalah penting adalah berdoa. Saya kira itu. Berarti berpengaruh kayak begadang, Ya, itu berpengaruh di pertandingan yang mereka jalankan, begitu ya? Iya. Berarti pantangannya seperti itu. Jangan sampai bertanding sementara mengantuk. Itu. Karena pelungku belum itu. di pelungku sudah pingsan duluan ya karena ngantuk ya. Oke, kita masih di podcast Temu Narasi, jangan kemana-mana ya, dan tetap saja kita juga di YouTube-nya RRI Toli Toli. Tetap di podcast Temu Narasi. Pendengar dan penonton RRI Net, YouTube RRI Toli Toli, kita masih di podcast Temu Narasi bersama dengan atlet taekwondo, dan pastinya juga ada pemimpinnya dan pelatih, ada Pak Baharudin, dan masih ada Bintang Fajrin dan Salman. Masih tetap semangat ya. Dan untuk di podcast kali ini kita tadi sudah tanya-tanya di awal seperti apa proses latihannya juga ya. Mungkin saya coba ke Bintang Fajrin ini ya. Latihan mana sih yang paling menantang buat kamu? Latihan yang paling menantang bagi saya itu pada awal-awal masuk itu, yang kita sparring itu dikasih lawan 1 dan rekan kita sedojang atau mungkin dengan dojang lain. Kita berlatih di situ, melatih mental untuk ikut pertandingan agar mental kita lebih disiapkan sebelumnya untuk ikut pertandingan. Oke, itu yang paling menantang ya? Iya. Kalau dari Salman sendiri, sejauh ini yang paling menantang? Yang paling menantang itu latihan fisik. Latihan fisik? Ya. Itu seperti apa? Berapa lawan berapa? Biasa kayak jogging begitu. Oh iya, latihan fisik ya yang palingnya itu juga yang paling menantang ya. Nah, Pak Baharudin begitu. Sebenarnya kalau melihat filosofi latihan yang selalu Bapak tekankan begitu kepada anak-anak itu seperti apa begitu? Ya, filosofi latihan yang kita titik beratkan kepada anak-anak itu adalah pertama itu mereka harus disiplin. Disiplin artinya kapan mereka dijadwalkan untuk datang, misalnya datang latihan, ya harus tepat waktu. Karena keberhasilan seseorang itu menjadi atlet apa saja, kalau tidak disiplin, nonsen itu tidak akan berhasil. Kemudian ikut perintahnya instruksi daripada pelatihnya itu sendiri. Nah, kalau misalnya mau sukses, ya apa yang disampaikan oleh pelatih pada saat latihan maupun pada waktu menghadapi lawan, ya harus fokus. Jangan tidak dengar pelatih. Ya. Karena apa yang disampaikan pelatih itu merupakan pengalaman yang mereka sudah jalani. Ya, jadi misalnya menghadapi si A, ya harus misalnya tekniknya begini. Ya, jadi itu yang harus diingat oleh seorang atlet, apa yang disampaikan oleh pelatihnya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya itu adalah doa dari orang tuanya sendiri. Ini sangat penting agar supaya apa yang diinginkan oleh seorang anak itu untuk bertanding bisa tercapai dengan bagus. Karena ini kan olahraga keras ini, taekwondo ini. Iya. Ya. Kalau bukan rumah sakit ya patah itu. Nah, ini misalnya resikonya. Makanya harus konsentrasi, kemudian tidak kalah pentingnya itu harus fokus kepada lawan itu. Jangan sampai kita lengah, karena begitu kita lengah, lawan akan sikat kita itu. Maka itu yang perlu kita tekankan kepada seorang atlet supaya dalam berlatih itu fokus, kemudian yang tidak kalah pentingnya itu jaga stamina, kemudian pikirannya jangan macam-macam. Jadi fokus saja pada waktu menghadapi lawan. Saya kira itu. Berarti tidak boleh banyak masalah ini. Banyak masalah. Apalagi kalau yang kayak ada masalah dalam keluarga, begitu ya, masalah dengan pertemanan, harus dijaga begitu fokusnya ya Pak ya. Iya, harus kita jaga. Makanya kita harus komunikasi dengan orang tuanya, kalau bisa jangan terlalu ditekan lah. Kita lepas saja itu anak dalam menghadapi event seperti misalnya event yang sudah di depan mata itu ya. Kemudian tidak kalah pentingnya itu biasanya setelah kita latihan intens itu dan berat, kita bawa lagi anak-anak supaya rileks supaya mereka melepas semua apa yang menjadi program latihan itu. Rileks itu supaya mereka santai, fresh, supaya mereka fokus perhatiannya untuk menghadapi pertandingan itu. Itu biasanya kita terapkan pada anak-anak yang akan menghadapi event. Kira itu. Kalau Salman sendiri, prestasi-prestasi yang sudah pernah diikuti di cabang olahraga taekwondo ini apa aja? Yang sudah pernah diikuti, kemarin kamu sempat mengikuti apa saja? Kemendagri, Kemendagri, Kemenpora, dan Rem.
Itu juara berapa saja di situ? Juara 1. Juara 1. Ya. Jadi pengalamannya kemarin itu seperti apa? Banyak saingan kah pada saat itu atau ada rasa gugup kah pada saat itu? Rasa gugup. Rasa gugup ada ya. Ya. Kalau Bintang Fajrin seperti apa yang sudah kamu ikuti prestasi-prestasi yang pernah diraih? Yang paling awal saya rasakan itu adalah Piala Bupati Toli-Toli pada kelas 4 SD dan saya kembali ulang pada tahun 2022 yaitu pertandingan Untad Cup 2 di Palu. Di situ saya juara 3. Dan yang kedua saya ikut Dandrem Cup di Gor Andi Raga Petalolo. Di situ saya juara 2. Dan yang ketiga saya ikut Dandim Cup di Poso juara 2 dan Piala Kemendagri di Palu juara 1. Oke, kalau Bintang melihat bagaimana persaingan begitu dengan teman-teman kamu yang ada di sana? Saya rasa saya harus lebih giat lagi berlatih agar tidak ketinggalan lah skillku dengan dorang-dorang itu. Oh iya, ya. Pasti mereka juga tidak kalah hebat ya, tapi Iya. lebih hebat Bintang begitu ya, karena kemarin sempat juara 1 ya. Iya. Oke, luar biasa ya. Nah, Pak Barudin, dari sekian banyak kejuaraan begitu, sejauh ini momen mana yang paling membuat Bapak bangga begitu di cabang taekwondo ini? Ya, yang buat kita bangga itu pada saat menghadapi event nasional. Event nasional kemarin kan seperti Sentra Celebes, kemudian Dandrem Cup, kemudian Kemenpora, kemudian Kemendagri. Karena pesertanya itu ada dari luar dari misalnya dari Sulawesi Tengah, ada dari Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, kemudian ada kemarin yang terakhir itu ada dari Kalimantan. Nah, pesertanya itu kan cukup bersaing ketat karena mereka rata-rata jam terbang untuk mengikuti event itu rata-rata sudah terbiasa. Makanya itu anak-anak itu tertantang sekali untuk bagaimana caranya bersaing dengan atlet yang punya pengalaman itu. Tapi alhamdulillah untuk atlet Kabupaten Toli-Toli ini ya kita lihat kenyataannya bahwa mereka bisa mengimbangi permainan lawan yang dari luar daerah itu. Saya kira itu. Nah, kalau Salman ya, lawan yang paling sulit kamu hadapi sejauh ini siapa begitu? Dari kabupaten mana? Iya, dari asal dari mana yang selama ini kamu hadapi itu agak sulit begitu? Pas Kemenpora baru-baru Apa itu? Kabupaten mana itu kemarin? Palu. Ya, Palu. dari Palu. Itu susah ya. Ya. Mereka kalau Salman melihat itu pertandingan mereka seperti apa atau teknik mereka dalam bermain seperti apa? Tekniknya, Kecepatannya. speednya. Oh, speednya begitu ya. Ya. Mereka menangnya di speed pada saat itu ya. Kalau dari Bintang sendiri ya, ketika kamu melihat lawan kamu yang paling kamu agak sulit begitu ya sejauh ini, apa begitu? Lawan yang paling sulit saya rasa itu dari Kabupaten Poso dan Kabupaten Palu karena pola latihan mereka itu sangat keras, bisa dibilang mereka latihan bisa sampai berjam-jam dan mungkin latihan fisik mereka itu biasanya mereka berlari bersama-sama menggunakan body itu yang lumayan berat. Nah, kalau Bintang sendiri sejauh mana perasaan kamu begitu? Perasaan kamu saat membawa medali untuk Toli-Toli seperti apa pada saat itu? Merasa sangat senang sekali karena bisa membawa medali emas untuk Toli-Toli. Oke, kemarin Salman gimana? Dapat support nggak dari orang tua atau dari sekolah? Dapat. Dapat ya. Dari Berupa apa orang tua. supportnya? Berupa apa supportnya dari orang tua? Motivasi. Motivasi ya. Berarti tambah disayang ini ya. Oke, kalau dari Bintang begitu ya, bagaimana ketika Bintang itu menghadapi tekanan-tekanan, bertanding di final atau babak penentuan, itu ada nggak caranya? Caranya itu saya berdoa atau sholat agar lebih dimudahkan dalam pertandingan itu, agar tidak merasa terlalu gugup dan Tidak tertekan ya. Iya, Ya. berarti Tidak tertekan. berarti berpengaruh juga nih ya Pak Barudin tentang persiapan mental mereka juga sebelum bertanding ya. Iya, karena biasanya atlet pengalaman kita itu termasuk saya kemarin waktu masih jadi atlet begitu. Jadi 1 hari sebelum pertandingan kan sudah ada bagan maksudnya bagan pertandingan itu.
Jadi kita sudah tahu lawannya kita si Amnesia. Itu perasaan itu ya ada kan juga. Iya. Walaupun kita sudah sering tapi Ada rasa gugup. ada gugup. Kemudian biasanya seorang atlet itu kalau dia tahu sudah lawannya itu biasa tak kincing-kincing. Usul sedikit ke kamar mandi. Padahal begitu tidak ya. dia itu Padahal kemudian belum bertanding karena dia iya. sudah tahu mungkin permainan Iya, biasa yang juga akan dimainkan. sakit kepala atau macam-macam timbul itu yang dialami oleh seorang atlet untuk menghadapi lawannya itu biasanya itu. Tapi itu intinya tadi ya bagaimana menghilangkan rasa gugup itu kemudian tertekan itu harus banyak berdoa kemudian harus dimotivasi oleh orang tuanya itu menghibur diri. Karena kalau misalnya kita hanyut dengan perasaan itu, saya yakin pada waktu kita lomba itu tidak maksimal itu. Oleh karena itu saya tekankan kepada anak-anak kalau misalnya sudah menghadapi event itu ya fokus kemudian mendengar apa yang diperintahkan oleh seorang pelatih. Itu saya karena pelatih itu pasti tujuannya untuk baik. Ya, apa yang jangan begadang. Ya, ikuti perintah saya bagaimana caranya untuk menghadapi lawan, ya harus ikuti itu. Jangan pikiran kemauan sendiri. Iya. Saya kira itu. Karena sudah dilewati semuanya. Iya, ya, karena pelatih pasti dia tahu itu bagaimana tekniknya. Nah, sekarang kita masih di perbincangan podcast Temu Narasi ya untuk teman-teman semuanya dan pastinya ada tantangan terbesar begitu yang dihadapi ketika atlet-atlet ini berlomba. Kalau melihat begitu Pak Baharudin atlet-atlet yang ada di Toli-Toli, sebenarnya apa tantangan mereka begitu yang menjadi kendala mereka saat bertanding begitu? Ya, tantangan untuk atlet kita di Kabupaten Toli-Toli ini adalah mengenai dalam menghadapi event itu seharusnya kita banyak keluar daerah misalnya sparring dengan daerah lain ya agar terbiasa. Kemudian itu masalah biaya juga. Biaya pertama biaya. Taekwondo ini adalah olahraga mahal karena setiap event itu kita biasanya dipungut oleh panitia misalnya pendaftaran. Kemudian kita biaya transportasi juga begitu. Nah ini biasanya kita yang menjadi kendala itu masalah biaya itu. Tapi alhamdulillah berkat dukungan dari orang tua atlet ini semua permasalahan itu biasanya kita kerjasama kemudian ditanggulangi bersama. Walaupun memang itu tidak semudah itu. Tapi alhamdulillah karena ada kekompakan dengan orang tua dengan atlet dan pelatih. Akhirnya kita bisa mengikuti event-event. Ya itu ya, kendalanya itu kita harusnya masalah biaya itu. Karena seharusnya kita banyak banyak mengikuti event di luar ya supaya kita terbiasa dengan event-event yang kita hadapi sebelum yang akan datang itu. Ya sekira itu. Iya. Kalau Bintang Fajrin sama Salman begitu, pastinya sebelum bertanding ada yang namanya ritual khusus. Nah, kalau dari Salman mungkin apa ini sebelum bertanding kamu lakuin apa begitu ritual khususnya? Apakah tidur dulu sedikit seperti apa? Dengar musik. Oh, dengar musik. Itu ritual khususnya. Kenapa kamu mendengarkan musik? Enjoy. Supaya hilang gugup. Oh, hilang gugup ya. Oke. Kalau dari Bintang? Kalau saya sambil menunggu partai saya biasanya tidur dulu. Oh, tidur dulu beneran agar kan otak tidur? lebih rileks otak. Oh begitu, tapi nggak ketiduran pas dibangunin, pas pertandingan kan dibangunin, enggak kan? Oh iya, dia bisa mengatur. Berarti mereka sudah punya ritual begitu ya setiap pemain ya Pak Baharudin ya. Oke, dan selanjutnya strategi yang kalian persiapkan sebelum bertanding itu seperti apa kalau dari Bintang sendiri? Persiapannya begitu? Persiapannya saya selalu latihan gitu, mungkin setiap hari di dojang atau biasa latihan gabungan dengan dojang lain. Lalu sparring antar dojangnya kita dan dojang orang lain agar mental fisik kita sudah tersiapkan untuk ikut pertandingan-pertandingan yang mau kita ikuti. Kalau dari Salman begitu ya, dalam bertanding pastinya kamu punya tantangan begitu. Apa yang mungkin menjadi halangan atau mungkin kepikiran begitu sebelum pertandingan atau pada saat pertandingan kenapa begini terus pertandingan atau ada yang mungkin menjadi tantangan terbesar Salman begitu? Cuman gugup saja. Gugup saja ya, sampai sekarang nggak bisa hilang. Kalau cara menghilangkan gugup kamu ketika udah terlalu gugup seperti apa? Tidur. Oh ya tidur, jadi dalam keadaan gemetar tidur. Oke, kita masih di podcast Temu Narasi. Saya ke Pak Baharudin. Apa sebenarnya yang dibutuhkan begitu Pak agar pembinaan olahraga itu khususnya taekwondo bisa lebih maju lagi?
Ya, yang dibutuhkan oleh taekwondo itu pertama adalah sarana, tempat dan alat peralatan latihan. Ya, kena kekurangannya kita ini di Kabupaten Toli-Toli ini tempat latihan itu sangat terbatas. Ya, terutama yang kita andalkan itu ya cuma GOR. Sementara GOR itu banyak cabang olahraga yang masuk situ. Nah, kalau kita tidak pintar mengatur waktu, kita tidak bisa mendapat tempat yang makanya kita untuk saat ini kita latihan di tempat-tempat yang terbuka biasanya, misalnya di halaman sekolah atau tempat lain. Padahal kan itu tidak efektif untuk tempat latihan. Itu ada perbedaan nggak sih, maksudnya antara tempat terbuka dengan tertutup ketika ada pengaruh nggak? Ya, artinya kan begini, biasanya tempat terbuka itu biasanya kita latihan di tempat-tempat yang kasar ini, ya ini, misalnya di aspal atau di paving blok begitu. Yang seharusnya kita latihan itu karena supaya terbiasa itu di atas matras. Nah, matras itu biasanya tempatnya itu harus sudah siap, seperti ada ruangan tertentu yang harus kita pasangkan matras itu. Nah, itu yang kurang kita miliki untuk Kabupaten Toli-Toli. Berarti salah satu kendala tempat juga ya, Pak itu. Kemudian sarana, kemudian peralatan yang kita miliki untuk sekarang ini seperti peralatan matras. Tapi alhamdulillah kemarin sudah ada bantuan dari pemerintah daerah, kita mendapat matras baru 2. Sekarang ini sudah dipasang di GOR 1, kemudian ada 1 dipasang di veteran. Nah, itu fasilitas itu kan kita sangat butuhkan, termasuk alat-alat penunjang lainnya seperti body protector, kemudian samsak apa dan lain sebagainya, itu yang harus kita dimiliki oleh seorang atlet dalam hal mempersiapkan supaya untuk bertanding itu sudah terbiasa. Nah, itu yang kita inginkan. Insya Allah pemerintah daerah akan bisa mencarikan jalan keluarnya ini agar supaya atlet taekwondo ini bisa nyaman untuk latihan di tempat latihannya. Saya kira itu harapannya kita itu. Oke, kalau Bintang dan Salman pasti punya pemain favorit ya, dunia dan nasional. Kira-kira kalau dari Bintang dulu, siapa atlet taekwondo dunia atau nasional yang menjadi inspirasi kamu? Favorit saya itu Cece Nicholas dari Amerika Serikat. Kenapa bisa suka sama Cece Nicholas? Karena teknik bermainnya itu bagus dan kayak susah ditiru gitu. Oke, begitu ya. Tapi kamu banyak belajar juga dari pertandingan yang sudah dia ikuti begitu ya? Iya. Oke, kalau Salman sendiri, siapa atlet taekwondo nasional maupun dunia yang menjadi inspirasi kamu? Raihan Ahmad. Kenapa bisa suka Raihan Ahmad? Karena Selalu menang. Suka ya begitu ya. Yang penting dia atlet taekwondo juga ya. Iya. Oh iya. Oke, dan pastinya mungkin ada yang ingin disampaikan ya, Bintang, mungkin pas banget ini orang tuanya juga lagi nonton. Apa yang ingin disampaikan kepada orang tua begitu di momen podcast kita di Temu Narasi ini? Saya banyak berterima kasih karena sudah mensupport saya sampai di titik ini. Kalau mungkin saya tidak ikut taekwondo, mungkin saya tidak berada di sini. Oke, terima kasih untuk orang tuanya juga ya. Oke, kalau Salman silakan, apa yang ingin disampaikan kepada orang tua ini kalau lagi nonton? terima kasih untuk orang tua saya yang selalu mensupport dan mendukung. Oke, yang mendukung ya. Oke, di part terakhir closing statementnya Pak Baharudin ya, melihat pertandingan taekwondo ini, atlet olahraga berprestasi, apa yang ingin disampaikan kepada anak-anak muda di luar sana yang mungkin punya potensi di cabang olahraga ini sebelum kita tutup? Ya, jadi untuk saya sendiri sebagai pelatih dan pembina atlet Kabupaten Toli-Toli, saya menghimbau kepada semua anak-anak yang punya potensi untuk bela diri, silakan mendaftar di Taekwondo Kabupaten Toli-Toli supaya apa yang kita inginkan berprestasi, karena Taekwondo ini bukan hanya untuk membela diri, tapi tujuannya untuk kesehatan juga. Ya, selain sehat kita juga berprestasi. Ya, sebenarnya banyak orang yang sudah menggeluti Taekwondo itu ya hidupnya mapan karena dia dengan serius. Serius disiplinnya sudah terlatih di situ ya. Banyak teman-teman yang pekerjaannya cuma taekwondo saja tapi bisa hidup, bisa beli mobil. Ini adalah merupakan yang penting kita punya kemauan, kemudian tetap fokus pada pekerjaan yang kita, insya Allah apa yang kita inginkan bisa berhasil. Nah, itulah tujuan kita, supaya bagaimana caranya atlet Kabupaten Toli-Toli ini silakan masuk untuk mendaftar menjadi atlet Toli-Toli. Kita bina untuk bagaimana caranya mereka ini
setelah masuk kita bina dan menjadi atlet andalan Kabupaten Toli-Toli untuk event yang mengharumkan Kabupaten Toli-Toli. Saya kira itu. Oke, baiklah, luar biasa ya obrolan kita di hari ini dan pastinya penuh semangat dan inspirasi juga. Terima kasih untuk Pak Baharudin ya, sang pembina dan pelatih yang pastinya tak kenal lelah begitu Siap. dalam membimbing generasi muda Toli-Toli. Salman dan Bintang Fajrin juga dua atlet yang luar biasa ini ya, yang pastinya membuktikan bahwa dari sekian daerah pun bisa lahir juara-juara besar ya, khususnya di Toli-Toli. Kita cukupkan untuk podcast Temu Narasi. Sampai jumpa.